Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami. Sebelumnya kami berterima kasih atas dukungan Anda dalam bentuk kesediaan meluangkan waktu untuk menonton tayangan kami dan telah mensubscribe serta memberikan like dan menekan tanda lonceng pada channel ini. Karena itulah kami semakin bersemangat untuk berkreasi menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat. Pada video sebelumnya, kami telah membuat simulasi pembuatan kelas, pembuatan materi, pembuatan tugas, dan cara siswa menyerahkan tugas dengan aplikasi Google Classroom. Kali ini, kami akan memandu Bapak Ibu Guru dalam pembuatan soal ulangan atau ujian dengan menggunakan aplikasi Google Forms. Sudah banyak panduan pembuatan soal ulangan atau ujian di channel YouTube lain. Tayangan kami ini sebagai pelengkap pengetahuan Anda, terutama Bapak Ibu Guru dalam aktivitas pembelajaran online. Kami berharap tayangan ini kembali memberi manfaat demi kemajuan pendidikan di Indonesia. Pada video kali ini, kami akan membuat simulasi pembuatan soal ulangan atau ujian di Google Forms dengan cara mengimport file soal ke dalam Google Forms atau Google Formulir menggunakan aplikasi yang tersedia di dalamnya, yaitu Form Builder. Dengan cara ini, pembuatan soal semakin lebih mudah. Cara ini akan bermanfaat bagi beberapa mata pelajaran, khususnya pada mata pelajaran yang soalnya terdapat teks panjang, seperti Bahasa Indonesia, dan mata pelajaran yang soalnya terdapat simbol-simbol, seperti Matematika. Sebelum simulasi dimulai, hal-hal yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwa untuk ke Google Forms, kita harus masuk ke aplikasi Google Drive dengan akun yang sudah ada. File soal dalam bentuk Word harus diubah ke bentuk Google Docs atau Google Dokumen. Baiklah, mari kita mulai langkah-langkahnya. Langkah pertama yang kita lakukan adalah pengeditan soal. Soal perlu kita edit dulu agar memudahkan langkah kerja berikutnya. Kita buka file soal. Jika kita ingin mengacak butir soal sehingga setiap siswa menerima urutan butir soal yang berbeda pada Google Forms, maka soal-soal yang mengacu pada satu kutipan teks harus diedit. Kutipan teks kita letakkan di setiap soal tersebut dengan mengcopy pastenya seperti ini. Kita blok kutipannya, atau jika tampilnya dalam bentuk kotak seperti ini, klik kotaknya kemudian di copy. Setelah itu, pastekan di atas butir soal yang mengacu pada kutipan teks tersebut. Setelah itu, kita mengcrop atau memotong kutipan teks dengan aplikasi Snipping Tool atau lainnya yang tersedia di Windows. Jika Bapak Ibu menggunakan Windows 7 seperti yang saat ini kami gunakan, maka caranya seperti ini. Pilih aplikasi Snipping Tool di jendela Start Windows. Kemudian crop bagian kutipan teks berikut pertanyaannya. Setelah itu, akan muncul jendela aplikasi Snipping Tool. Selanjutnya, kita klik File, kemudian klik Save As. Silakan simpan di folder yang Bapak Ibu inginkan. Kami simpan di folder Picture dan diberi nama sesuai nomor soalnya untuk mempermudah saat pembuatan soal di Google Forms nanti. Lakukan hal yang sama untuk soal-soal yang seperti itu.
Setelah langkah pengeditan soal selesai, kita ke langkah berikutnya, yaitu mengupload soal ke Google Drive dan mengubah file dalam bentuk Word ke bentuk Google Docs. Langkah-langkahnya seperti berikut ini. Kita masuk melalui Google Chrome, kemudian pilih menu Google Apps yang berada di sebelah kanan atas ditandai 9 kotak kecil. Selanjutnya, pilih Google Drive. Kita diminta masuk ke Google Drive dengan akun kita. Masukkan akun, kemudian ketikkan passwordnya. Setelah masuk ke Google Drive, pilih tanda plus. Kemudian pilih menu Upload File. Pilih file soal yang kita simpan di komputer, kemudian klik 2 kali pada file tersebut. File dalam bentuk Word kita ubah ke bentuk Google Docs atau Google Dokumen. Kita klik kanan pada file, kemudian pilih menu Buka dengan. Kemudian pilih Google Dokumen. Setelah soal tampil di Google Dokumen, klik File. Kemudian klik Simpan sebagai Google Dokumen. File dalam bentuk Google Dokumen atau Google Docs akan tersimpan di Google Drive. Setelah langkah pengubahan file ke bentuk Google Dokumen atau Google Docs selesai, kita ke langkah berikutnya, yaitu mengimport soal ke Google Form atau Google Formulir. Langkah-langkahnya seperti berikut ini. Pilih Google Formulir. Kita beri judul formulir sesuai dengan jenis tes, misalnya ulangan harian. Opsi pertanyaan yang berada di bawah judul formulir kita hapus. Selanjutnya, kita impor file soal dengan aplikasi Form Builder yang terdapat di dalam menu pengaya atau add-on yang berada di sebelah kanan atas dengan simbol potongan puzzle. Jika di halaman Google Formulir Bapak Ibu belum ada menu tersebut, silakan install dulu. Caranya, klik tanda 3 titik vertikal di sebelah menu kirim, kemudian klik Add-on. Cari aplikasi Form Builder. Kemudian, klik pada gambar aplikasi tersebut. Selanjutnya, klik Install. Kemudian, klik Lanjutkan. Kita diminta untuk memilih akun. Kemudian klik Izinkan. Klik Selesai, kemudian tutup. Menu add-on yang berisi aplikasi Form Builder telah berhasil terpasang. Sekarang, kita lanjutkan kembali proses pengimporan soal. Setelah memberi judul jenis tes dan menghapus opsi pertanyaan, untuk mengimpor file soal, kita ke menu Add-on atau pengaya. Kemudian klik Form Builder. Selanjutnya, klik Start. Klik 2 kali pada menu Google Docs di
di jendela aplikasi Form Builder. Kemudian, pilih file soalnya. Setelah file soal sukses dan siap diimport, kita scroll ke bawah dan pastikan jumlah dan bentuk soalnya. Jika sudah sesuai, selanjutnya klik Import Selected. Soal sudah terimport ke Google Form seperti ini. Selanjutnya, kita akan menyisipkan gambar teks kutipan soal yang sudah kita crop saat pengeditan soal. Kita klik bagian opsi pertanyaan, kemudian klik menu gambar di sebelah kanannya. Selanjutnya, klik Cari. Pilih file gambar teks kutipan yang tersimpan pada folder di komputer. Selanjutnya, klik 2 kali pada file gambar sesuai nomor soal. Setelah gambar kutipan teks terpasang, kita hapus saja pertanyaannya. Lakukan hal yang sama pada butir soal lainnya. Setelah langkah import soal selesai, kita lanjutkan ke langkah berikutnya, yaitu pengaturan soal. Langkah-langkahnya seperti berikut ini. Pilih menu pengaturan atau setelan yang ditandai dengan gambar gerigi. Pada menu ini terdapat 3 submenu. Jika kita ingin siswa hanya memiliki 1 kesempatan mengerjakan soal, maka centang batasi ke 1 tanggapan. Pada bagian presentasi, kita centang pilihan
acak urutan pertanyaan jika ingin setiap siswa menerima soal dengan urutan butir soal yang berbeda dengan siswa lainnya. Selanjutnya ke bagian kuis. Kita aktifkan bagian jadikan ini sebagai kuis. Karena soal berbentuk pilihan ganda, maka pilihan lain yang turut aktif dibiarkan saja. Dengan pengaturan seperti itu, setelah siswa mengirim jawaban, kita sebagai guru akan langsung mendapatkan informasi nilai dan siswa pun dapat melihat pertanyaan yang tak terjawab serta jawaban yang benar. Setelah pengaturan selesai, kita klik simpan. Langkah selanjutnya, kita tentukan kunci jawaban. Klik saja area pilihan jawaban, maka akan muncul pengaturan di bawahnya. Klik tanda centang pada kunci jawaban. Kemudian pilih jawaban yang tepat dari soal tersebut. Setelah itu, isi poinnya yang terdapat di sebelah kanan atas soal. Karena setiap soal wajib diisi, maka aktifkan dengan mengklik bagian wajib diisi. Jika kita ingin urutan pilihan jawaban teracak, maka klik tanda 3 titik vertikal, kemudian klik acak urutan opsi. Lakukan cara yang sama pada semua soal. Langkah terakhir, yaitu pengiriman soal di Google Forms. Kita klik menu kirim. Pilih saja pengiriman melalui link atau tautan. Selanjutnya, kita perpendek link yang panjang dengan mencentang menu perpendek URL. Link inilah yang harus kita informasikan kepada siswa, agar siswa dapat mengerjakan soal yang telah kita buat tadi melalui Google Form. Kita harus mengcopy link tersebut untuk dibagikan ke siswa dengan mengklik menu salin. Link yang sudah dikopi atau disalin tadi dipastekan melalui media apa saja, misalnya WhatsApp. Demikianlah langkah-langkah pembuatan soal di Google Forms. Terima kasih telah menonton tayangan kami. Semoga tayangan ini dapat memudahkan Bapak Ibu dalam aktivitas pembelajaran jarak jauh, khususnya dalam penggunaan aplikasi Google Forms. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.